Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para hadirin hadirat segenap jamaah Majlis BFF yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah masih panjang umur, sehat walafiat. Dan kita masih bisa melanjutkan kajian kita di hari ini, yang mana kajian kita selama mendekati Ramadan dan bulan Ramadan akan berhubungan dengan puasa Ramadan. Pembahasan kita sekarang, kalau kemarin kita membahas tentang syarat dan rukun pengertian ya tentang puasa, sekarang pembahasan kita adalah sunanus shaum wa Ramadan. Sunnah-sunnah ketika berpuasa dan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Ya, apa saja sunnah-sunnahnya? Ini baik puasanya Ramadan ataupun bukan Ramadan. Ya. Yang pertama, ta'jilul fitri idza tayaqqana al-ghurub. Menyegerakan berbuka puasa apabila sudah yakin matahari terbenam. Jadi sunnahnya buru-buru buka. Kalau sudah jelas-jelas masuk waktu maghrib, udah pasti ini, jangan tunda-tunda, antar aja jangan. Sunnahnya malah bersegera berbuka puasa, ya. Tapi kami menunggu azan dulu. Ya, artinya pokoknya mau dengan cara azan atau lihat jam, intinya kita sudah yakin. Atau kalau kita misalnya di pinggir laut, kita sudah lihat matahari sudah tenggelam, nggak kelihatan lagi, nah itu. Nah berarti sudah yakin masuk waktu maghrib, maka segerakan berbuka puasa, jangan ditunda-tunda. Kecuali kalau misalnya bi khilafi ma idza syakka, kalau ragu ini udah maghrib belum ya, lihat jam ngaco lagi ya, handphone baterainya habis, suara maghrib nggak kedengeran, tapi kayaknya masih terang-terang nih awan gitu kan. Nah ini kalau ragu maghrib atau belum, fayajibu an ya'mala bil ihtiyat wa yu'akhirul fitr, ya, maka wajib bagi dia berhati-hati dan mengakhirkan berbuka. Jadi kalau belum yakin jangan dulu, tunggu sampai yakin, gitu ya. Ini sunnahnya. Yang kedua, as-sahur, ya, melakukan sahur. Walau bijur'ati ma'in, walaupun hanya dengan seteguk air saja. Ya. Walaupun dengan seteguk air. Jadi usahakan kita tetap sunnah sahur. Jangan kita menyangka saya mah enggak sahur juga kuat, ya. Hebat saya, enggak. Itu bukan hebat, malah sunnahnya itu sahur. Karena kalau kita mengerjakan sahur ada keberkahan di situ. Ya, ada keberkahan. Dan untuk membedakan puasa kita dengan puasa para ahlul kitab, ya. Orang-orang Yahudi Nasrani itu, dia kalau puasa malam udah nggak makan tuh sampai subuh langsung bablas. Nah, kita supaya beda sama puasanya mereka, kita sebelum subuh di waktu sahur itu kita melakukan sahur, ya. Jadi kalau bisa walaupun seteguk air, kalau istilah waktunya mepet gitu ya, minum airnya sedikit, blok udah selesai. Kalau bisa ya kurma dengan bilangan ganjil 3 atau 7. Lalu kalau bisa juga minum air, bahkan campur misalnya air lemon campur madu, minum tuh biar kuat badan kita, gitu ya. Kurma campur air lemon campur madu, bagus tuh buat sahur. Baik, kemudian yang sunnah juga ta'khirus sahur bihaitsu la tafhashut ta'khir, mengakhirkan sahur tapi jangan terlalu mepet dengan subuh, ya. Mengakhirkan sahur artinya gini, kan masuk waktu sahur itu, ya, masuk waktu sahur dari mulai pertengahan malam. Jadi kalau maghrib itu jam 6 misalnya, lalu subuh misalnya jam 4 misalnya, berarti kan ada dari jam 6 sampai jam 4 berarti 10 jam, ya. 10 jam diambil tengah-tengahnya berarti jam 11, ya. 7, 8, 9, 10, 11. Nah di atas jam 11 itu udah boleh sahur sebenarnya. Tapi yang afdal itu sahur itu mendekati subuh, tapi jangan terlalu mepet sama subuh. Artinya kalau kita sahur jam 11:30 udah bisa, Ustaz, bisa. Jam 12 udah bisa. Cuma yang afdal itu mendekati subuh tapi jangan terlalu mepet. Berapa batasannya? Batasan tidak terlalu dekat dengan subuh, ya. Wa yumsiku nadban 'anil akli qabla al-fajri bi nahwi 50 ayat ay rubu' sa'ah. Jadi minimal seukuran membaca 50 ayat Al-Qur'an. Berarti kalau pakai menit katanya kurang lebih 1/4 jam sebelum subuh kita sudah menahan diri. Ya, misalnya subuh jam 4, berarti jam 4 kurang 1/4 kita udah nggak makan nggak minum. Gitu. Nah kalau bisa sunnahnya. Cuma kalau kita misalnya baru bangun, kesiangan bangunnya, jam berapa sekarang?
jam 4 kurang seperempat, boleh nggak makan? Boleh. Pokoknya intinya jangan sampai subuh aja. Kalau masuk waktu subuh udah habis waktunya. Tapi kalau misalnya kita sudah misalnya setengah 4 udah makan nih, atau jam 3 seperempat udah makan. Nah, berhenti makannya itu minimal 1/4 jam sebelum azan subuh. Nah, itu udah berhenti dah. Nggak makan, nggak minum. Udah sikat gigi, udah bersih-bersihin kotoran yang nempel gigi gitu ya. Itu sunnahnya. Kemudian yang pertama al-fitru ala rutabin. Nah, ya. Berbuka puasa, sunnahnya juga berbuka puasa dengan rutab. Rutab itu kurma basah. Ayang sama susu kurma itu kan ada sekarang tuh. Oh, susu kurma lain tuh mah. Lain tuh Nek. Itu susu kurma ya susu ya. Cuma yang dimaksud rutab di sini kurma yang setengah matang setengah kering. Jadi belum terlalu. Itu diminumnya. Hah? Cidede ya kayak bubu dede. Oh, Mama Dede. Iya. Nah, itu sunnah begitu. Dan biasanya harganya lebih mahal. Iya. Ya, kurma rutab itu lebih mahal. Bisa 2 kali lipat dengan kurma kering. Iya. Ya. Kalau kurma kering disebut tamr, kurma basah disebut rutab. Nah, sekarang tinggal buka di Shopee udah ada tuh. Ya, rutab. Ntar banyak tuh. Cuma memang harganya lebih mahal. Dan itu sunnah kita makan ketika buka puasa. Berapa banyak witron ganjil? Ya. Ganjil itu ya 1, 3, 5, 7 gitu ya. Itu sunnahnya begitu. Harus ganjil ya? Enggak harus sunnah. Sunnah. Ya kalau nenek 2 ya nggak apa-apa juga. Cuma kalau masih ada lebih, ada banyak nih kormanya ya jangan 2, 3. Kalau udah makan 4 ya tambah 1 jadi 5 gitu ya. Jadi sunnahnya ganjil ya. Ustaz, saya sunnahnya ganjil tapi banyak 1001. Kenyang gitu. Ya boleh nggak? Ya boleh juga, cuma kebanyakan 1001 biji ya. Baik, kemudian sunnah juga kalau nggak ada kalau nggak ada kurma basah gimana Ustaz? Kalau nggak ada kurma basah maka ganti dengan fabusrin. Busrin itu korma yang sepet. Oh ya sepet. Ya, jadi gini mah. Ada korma model-modelnya tuh kering ya, kan masih pentil, kan ada urut-urutan ya. Ada korma yang dari mulai sepet. Sepet, kemudian dia rada-rada basah ya. Kemudian ada lagi nanti setelah dia agak basah dia lama-lama kalau dijemur jadi kering. Nah, kita yang kalau nggak ada korma basah itu korma yang setengah basah setengah kering. Nah, itu namanya bisrun ya. Itu kalau ada, cuma di Indonesia jarang ya. Di online juga bisa mungkin ya, cuma harganya agak mahal. Kalau nggak ada korma yang setengah basah setengah kering, fatamrun, maka korma kering boleh. Korma yang normal dijual ya. Nggak ada korma Ustadz, apa sunnahnya? Sunnahnya pakai air zam-zam ya. Air zam-zam. Nggak punya air zam-zam, maka sunnahnya dengan yang manis-manis. Yang pertama manis yang nggak kena air seperti madu. Nah, ya. Manis yang pakai nggak kena api. Manis yang tidak dipanasi api seperti madu. Itu sunnahnya. Madu nggak punya, manis yang kena api ya, misalnya gula, air manis es teh manis gitu ya. Apa aja dah, yang penting manis. Permen, es ya, intinya manis boleh. Ya. Kita ngeliat istri kita yang manis ya, tapi nggak batal kalau ngeliat istri yang manis. Ya. Kecuali sambil minum gitu ya. Ya. Jadi sunnahnya gitu. Nah kalau jadi urutannya kurma basah, kurma setengah basah setengah kering, kurma kering, air zam-zam. Kalau nggak ada air zam-zam, air biasa, air putih. Kalau nggak ada air putih, yang manis. Yang manis itu pertama yang nggak kena api seperti madu. Kalau nggak ada yang terkena api seperti gula, boleh. Yang permen, boleh. Seperti orang jualan Orang jualan es kelapa, es doger, itu boleh. Ya. Nenek itu beli 2, satu buat saya, satu buat nenek. Jadi ada lebihnya, ya. Baik, kemudian ketika berbuka puasa nih, ya, baca doa. Nah, doanya gimana? Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu, dhahaba adh-dhama, wa btalatil uruq, wa thabatal ajr insyaallah taala. Ya, ini ada riwayat dari hadis dari riwayat Imam Abu Dawud. Lalu ada lagi riwayat alhamdulillah alladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Ini riwayat Imam Ibnu Sunni. Ya, jadi teman-teman kita yang di sebelah yang bilang itu enggak boleh doa itu doa bid'ah, enggak, bukan bid'ah, ada hadisnya.
ente tuh nggak mau ngaji sih, ya nggak dengar kata ulama yang lain, cuma dengar kata guru-guru dia doang. Ya, ini doa yang biasa diajarin sama guru-guru kita, orang tua kita, itu ada dalilnya, ada hadisnya itu. Ya, ada riwayat dari Imam Abu Dawud dan yang kedua Imam Ibnu Sunni. Ya. Kalau aku bahasa Indonesia aja. Apa nek? Bahasa Indonesia aja. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau bisa bahasa Arab, kalau nggak bisa bahasa Indonesia boleh. Terjemahannya boleh. Ya, karena aku, Ya. Dan ini biasanya doanya itu, kalau kita kan sebelum minum, ya, yang sunnahnya itu sebenarnya batalin dulu. Ya, minum dulu nih, makan kurma dulu, udah selesai buka puasa baru doa. Allahumma laka sumtu, ya Allah untuk engkau lah saya berpuasa. Iya, bukan batalin dulu. Wa bika amantu dan kepada engkau aku beriman. Ya, wa ala rizqika aftartu dan atas rizkimu aku berbuka puasa. Dhahabadh dhama, telah hilang rasa haus. Wabtalatil uruq, dan sudah basah urat-urat. Ya, ya kalau haus sudah hilang, urat sudah basah, berarti kan udah minum, gitu ya. Wa thabatal ajru, dan sudah tetap pahalanya insyaallah taala, ya. Jadi ini doa dibaca setelah kita buka puasa. Baik, sunnah berikutnya taftirus shaimin. Sunnah bagi kita yang punya rezeki lebih memberi berbuka untuk orang yang lagi puasa. Nah, ngasih takjil bahasa kita tuh, ya. Jadi ada rezeki beli apa kek? Beli apa, roti atau gorengan atau apa, kasih aqua diplastikin atau di boxin itu, taruh pinggir jalan, Pak buat takjil Pak buka puasa. Itu berapa orang itu? Saya pernah waktu di Cipinang pulang kerja itu ada orang bawa mobil box, ya, mobil box isinya itu apa, air mineral sama kurma sama gorengan. Jadi udah diplastikin tuh gorengan sama kurmanya, sama dikasih air mineral atu-atu. Pak buat buka puasa Pak. Itu setiap motor mobil yang lewat yang mau dikasih sama dia. Masya Allah, berapa banyak itu setiap hari begitu tuh. Kalau kayak begitu enak tuh. Jadi kita kalau ngasih orang untuk berbuka puasa, kita dapat pahala sejumlah orang yang kita kasih, dapat pahala puasa. Kita udah puasa ngasih orang 100, berarti kita seperti puasa 101 orang, pahala buat kita. Nah, jadi kalau ada rezeki jangan takut-takut, kasih orang untuk berbuka puasa, ya. Ini berbuka untuk membatalkan puasanya walaupun cuma seteguk air, sebutir korma, sepotong roti, yang penting yang pertama kali masuk dari ke mulut orang yang buka puasa dari kita dapat pahalanya. Oh, ya. Walaupun nggak sampai kenyang tetap dapat pahalanya. Tapi kata orang air bening aja dulu gitu. Boleh. Oh, yang kalau buka puasa. Iya. Nah, yang afdalnya bukan air bening dulu, bukan, malah kurma dulu. Kurma dulu. Jadi mulai sekarang beli korma nih, pesen stok buat Ramadan. Jadi ntar ketika buka puasa udah ada kormanya. Gitu. Kalau perlu, kalau kita nih sebenarnya trik ibadah ya, biar kita dapat pahala. Kita kalau punya duit beli korma misalnya berapa dus gitu, ya berapa box. Ya. Bagi-bagiin teman-teman kita, tangga kita. Ini buat buka puasa ya. Jangan lupa sunnahnya buka puasa pakai korma. Nah, begitu dia batalin puasa pakai korma kita dapat pahala tuh. Berapa rumah yang kita kasih. Waduh, mantap tuh. Itu trik tuh, biar pahala kita banyak pahalanya, ya. Baik. Kemudian sunnah juga al-ightisal minal janabah qabla al-fajri. Mandi junub sebelum subuh. Nah, ini kalau Amar nggak berlaku dah, dia nggak punya bini, ya. Kalau nenek juga nggak berlaku, nggak punya suami. Saya, Ayang, Bu Dokter, Bu Bidan, ini kan pada punya pasangan. Kalau malam kita ya kan, bulan habis taraweh, ya Ustadz, atau sebelum sahur misalnya, habis selesai itu kita wudhu makan sahur. Ustadz, apakah kita nunggu subuh baru mandi atau sebelum subuh? Sunnahnya sebelum subuh udah mandi. Ya kenapa? Ya khurujan min khilafi ya man aujabah. Jadi kita keluar dari perbedaan pendapat ulama yang mengatakan ada sebagian mazhab lain kalau subuh belum mandi junub maka puasanya enggak sah. Tapi mazhab lain, mazhab kita Imam Syafi'i enggak, tetap sah tapi makruh. Memulai puasa dalam kondisi junub punya hadas besar makruh walaupun sah. Nah, supaya tetap sah puasa kita menurut semua mazhab, semua imam, maka sebelum subuh sunnahnya kita mandi, gitu ya. Mandi junub, ya. Ada pada bisa kan mandi junub caranya? Ya. Jangan sampai nggak bisa, ntar ibadahnya nggak benar semua. Baik. Kemudian yang sunnah juga al-ightisal kulla lailah min layali Ramadan ba'dal ghurub. Nah, sunnah juga setiap malam
di bulan Ramadan kita mandi masuk waktunya habis maghrib sampai sebelum subuh, sunnah tuh. Apalagi kalau kita pengen taraweh supaya nggak ngantuk, mandi ya, mandi tuh. Boleh siang-siang mandi ya. Apa? Kalau siang-siang nggak boleh. Siang-siang mandi boleh dengan syarat pertama jangan berendam. Kalau berendam batal karena air bakal masuk. Yang kedua, Keramas nggak boleh juga. boleh. Orang nggak boleh, jangan. Yang ntar bakal masuk. Boleh mandi dengan cara guyur. Tapi pun dengan syarat tidak ada air yang masuk ke rongga. Masuk. Nah, tapi kalau kita mandinya biasa sih nggak masuk nih. Cuma khawatir kalau misal gerak-gerak itu miring-miring masuk. Ya. Tapi kalau mandi airnya nggak masuk boleh, nggak masalah. Ya. Taib. Kemudian termasuk sunnah juga selain mandi ini tiap malam ya. Tiap malam Ramadan kalau bisa pengen taraweh mandi tuh ya. Yang berikutnya sunnahnya puasa al-muhafadzah ala sholati tarawih min awal lailatin ila akhir lailah. Menjaga sholat tarawih dari malam puasa sampai akhir Ramadan. Jadi kalau bisa tarawih jangan ada yang bolong. Ya, saat saya capek yang 2-3, yang 11 nggak apa-apa dah. Yang penting tarawih ya. Jangan sampai nggak tarawih. Kalau perempuan afdalnya di rumah. Cuma kalau seandainya di rumah jadi malas karena nggak ada temannya, ya ke masjid aja. Ya, masjid boleh. Ini ya. Jadi jangan sampai kita selama Ramadan nggak tarawih. Hatta satu malam jangan. Pokoknya kalau bisa full tarawih terus. Karena ini kan tarawih ibadah setahun sekali. Nah, bisa jadi ini Ramadan terakhir kita kalau kita dapat. Ini pun kalau kita dapat. Kalau kita udah meninggal. Apa? Kalau yang nggak boleh. Enggak. Yang dikodok cuma puasanya saja, sholatnya enggak wajib. Enggak wajib dan tidak boleh. Enggak boleh kodok. Jelas ya? Baik, kemudian ta'kidul muhafadzah ala sholatil witir. Nah, ta'akkudul muhafadzah ala sholatil witir. Sangat menjaga atas sholat witir. Menjaga sholat witir. Jadi witir itu walaupun sebenarnya tiap hari sunnahnya, tapi dia disunnahkan di Ramadan lebih kuat kesunahannya. Ya. Witir itu tiap hari, tapi kalau Ramadan lebih kuat kesunahannya, sunnah muakkadah, ya. Dan bedanya witir Ramadan dengan witir yang lain, kalau witir Ramadan disunahkan dia berjamaah, ya. Tapi kalau witir yang selain Ramadan, sunnahnya biasa, nggak sunnah berjamaah, tapi boleh walaupun nggak sunnah. Yang kedua, kalau witir Ramadan sunnahnya jahran, dikencangkan suara. Witir yang lain nggak sunnah mengencangkan suara. Yang ketiga, sama nggak ada bedanya ya. Yang ketiga, disunahkan kunut di pertengahan kedua di bulan Ramadan. Jadi kalau witir sholat witir dari mulai malam 16 itu di witir terakhir pakai kunut kayak seperti kunut subuh. Tapi di pertengahan pertama enggak ya. Baik. Kemudian yang sunnah juga al-iktsar min tilawatil Quran bitadabburin. Perbanyak baca Al-Qur'an. Dengan cara mengangan-angan artinya, memahami artinya. Jadi ada waktu baca biasa, ada waktu mengartikan Al-Quran biar kita paham isinya apa Al-Quran itu. Jelas ya? Jelas, Mar? Baik. Kemudian termasuk sunnah ketika puasa juga al-iktsar minas sunan. Perbanyak mengerjakan sunnah, apalagi di bulan Ramadan. Pahala sunnah seperti pahala fardu. Pahala fardu seperti 70 kali lipat di bulan lain. Jadi kerjain sunnah dari mulai qobliyah, ba'diyah, duha, witir, ya, baca Quran, sedekah, apa aja macam-macam, ya. Yang ke-13, al-iktsar minal a'mali shalihah. Perbanyak mengerjakan amal saleh di bulan Ramadan. Seperti apa? Kas-shadaqah, seperti bersedekah. Wasilatur rahim, ya, nyambung silatur rahim. Wa huduri majalisil ilmi, dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Ya, insyaallah kita kalau memang enggak ada halangan Ramadan tetap ngaji biar pahalanya berlipat-lipat ganda. Amin. Ya. Wal i'tikaf, ya, i'tikaf, ya i'tikaf di masjid. Kemudian membaca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjaga anggota tubuh dari perbuatan maksiat ini ya. Kemudian yang sunnah juga al-ijtihad fil ashril awakhir wa taharri lailatul qadar. Bersungguh-sungguh ya memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan ya agar mendapat malam Lailatul Qadar. Ini bukan berarti di 20 malam pertama enggak bersungguh-sungguh enggak, tapi lebih kenceng ibadahnya di 10 terakhir. Karena kata para ulama kebanyakan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 terakhir. Dan kebanyakan dari 10 terakhir di malam-malam ganjil.
Nah, ini kalau bisa malam-malam ganjil ibadahnya lebih kuat gitu ya. Di masjid orang tua tuh 10 terakhir itu kita tiap malam kayak mulai berjamaah bareng-bareng gitu. Untuk ngejar Lailatul Qadar, harapannya biar dapat gitu ya. Baik, kemudian sunnahnya juga taharil iftar ala halalin. Usahakan berbuka puasa dengan perkara yang benar-benar halal. Udah puasanya bagus, buka puasa yang halal. Jangan sampai puasanya bagus berbuka dengan yang makruh atau yang syubhat atau yang haram. Nauzubillah, jangan. Ya buka puasanya pakai es kelapa hasil nyolong. Nah, jangan nih ya. Sayang-sayang puasanya hilang, terpahala kurang ya. Baik, kemudian termasuk sunnah juga at-tausi'ah 'alal 'iyal. Memberikan keluasan rezeki atas keluarga. Jadi selama bulan Ramadan itu seorang suami, ya ini mungkin nanti Bu Dokter, Bu Bidan, Ayang bisa bilang sama suaminya, "Pah, bulan Ramadan sunnahnya itu ngasih nafkah lebih." Gitu. Jadi menu beda ya. Kalau kita tiap hari sayur asem, ikan asin, ya, sayur bening ya. Nanti Ramadan ganti, Pak. Ayam, kambing, sapi, bebek ya. Onta ya. Serada. Oke, lebih enak menunya. Itu sunnah tuh. Kalau mampu. Kalau nggak mampu ya enggak. Ya. Baik. Kemudian termasuk sunnah juga tarkul lagwi wal musyatamah. Meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan saling mencaci maki. Ya. Bulan Ramadan jangan kita ngerjain hal-hal yang nggak ada faedahnya. Main game, ngelamun, ya, jangan. Ya. Main game jangan dah. Ngelamun jangan Ramadan. Ngapain? Ya mendingan kita baca Quran, zikiran. Dan jangan saling caci mencaci atau bertengkar, ya. Berbantah-bantahan bulan Ramadan jangan. Ya. Walaupun misalnya berantemnya lewat WA. Saya nggak ngomong, saya nulis doang, sama aja. Ya, nggak ada bedanya. Ya. Pokoknya kalau ada orang manas-manasin kita, ngompor-ngomporin kita, udah diam aja. Kalau dia masih terus ngomong-ngomong terus, bilang aja, "Maaf ya, saya lagi puasa ya." Udah jangan begitu dah gitu. Tinggalin aja udah. Ya, itu sunnahnya begitu. Ya, kalau misalnya marah nih kita dikatain, bilang aja gitu, "Maaf ya, saya lagi puasa, jangan sekarang dah." Gitu. Kapan? Nanti lebaran dah ya gitu. Pas buka. Ya, jangan ngerusak pahala puasa kita. Ya. Kemudian perkara-perkara yang jenis-jenis puasa ada 3 macam. Ada puasa orang awam. Puasa orang awam itu gimana? Puasa orang awam itu adalah puasa yaitu menghindari perkara yang membatalkan puasa. Ya. Cuma nggak makan, nggak minum, nggak kumpul sama istri, ya itu puasa orang awam namanya. Ya. Tapi dia maksiat terus. Ya. Lagi maksiat ngomongin orang. Lagi puasa ngomongin orang. Lagi puasa nih ngomongin orang. Ghibah. Tapi puasa nggak makan nggak minum. Ya. Itu namanya puasa orang awam tuh. Itu ngomong yang penting saya kan nggak puasa, yang penting kan begitu. Nanti bisa pahala bisa hilang atau bahkan bisa habis pahalanya. Ya. Percuma. Lagi puasa ngeliatin paha perempuan atau yang cowok yang cewek ngeliatin laki-laki yang buka baju six pack gitu. Ada foto-foto, nggak usah gitu-gitu dah. Ya. Mentang-mentang lakinya one pack ya kan begitu. Ya dia nyarinya yang six pack. Yang 6 ya. Zikir aja dah ya. Yang kedua ada puasa shaumul khawas atau shaumul khusus, puasa orang-orang khusus. Nah, ini levelnya mudah-mudahan kita minimal level yang ini minimal nih. Itu gimana? Selain meninggalkan yang membatalkan puasa, juga meninggalkan maksiat. Nah, jadi matanya nggak maksiat, telinga nggak maksiat, mulut nggak maksiat, tangan kaki nggak maksiat. Itu puasa orang-orang khusus. Ya minimal kita yang ini nih, kalau bisa nih, ya level 2 jangan level 1. Level 1 itu masuk dalam hadis Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus saja. Nah, itu capek tuh, sayang-sayang. Udah haus, udah lemes, ya lapar, nggak dapat pahala, rugi. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, minimal kita level 2, puasa dari yang membatalkan sama tidak maksiat. Ada namanya yang ketiga saumu khususil khusus, puasa orang khususnya orang khusus, lebih khusus lagi. Siapa itu? Wa huwa shaum amma siwallah. Dia puasa udah nggak mengerjakan yang membatalkan, nggak maksiat, terus yang dia pikirin cuma Allah saja. Nah, fokus ibadah sama Allah, nggak mikirin baju lebaran, nggak mikirin kue lebaran, nggak mikirin ngabuburit, nggak ibadah sama Allah. Nah, ini orang-orang khusus. Nah,
Ya, insya Allah kalau kita usaha bisa. Pokoknya kalau ibadah itu resepnya itu cuma satu, paksain. Kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa. Ya, kalau kita nggak duha, nggak dipaksain nggak bakal mau duha. Mau baca Quran nggak dipaksain nggak bakal mau baca Quran. Paksain aja. Jadi doanya Allahumma paksain gitu ya. Allahumma paksain, Allahumma paksain aja dah. Malam tadi kan paksain itu ustazahnya. Apa nek? Saya nonton malam semalam, jadi udah dipaksain gitu. Oh. Sama aja dengan ini. Oh sama ya. Nek nonton di mana itu? Hah? Nonton apa? Nonton siapa? Di TV. Iya di TV. Oh, di TV. Nah, di TV. Ya. Saya kira saya nek. Ya saya. Dia belum ada. Tapi saya bukan yang nggak mau dakwah di TV nih, nggak mau diekspos, nggak jadwalnya penuh nih. Jadi besok Singapura, lusa Malaysia. Kalau ada yang ngundang, kalau nggak ada ya nggak jadi nih gitu nih. Ya, itu kan temen undang kan nih. Ya. Saya TV itu juga Oh iya. di One TV. TV One. Ya. Ada Ustadz Amar nih, nggak pernah lihat? Ada. Ada iya. Ya. Cuma ganti nama dia. Itu Nama masuk. hah? Masuk TV. Nggak muat nih. TV-nya kecil. Orang ada serius. Jangan serius nih, ntar cepet tua nih. Walaupun ini udah tua tapi jangan serius. Biasa aja. Ini gitu nih. Jadi itu perkara yang disunahkan ketika sedang puasa. Nah, sampai situ dulu, nanti kita lanjut lagi perkara yang dimakruhkan ketika puasa apa saja. Insya Allah di kajian kita berikutnya, lalu kita akan membahas apa saja yang membatalkan puasa kita. Jadi begitu nanti Ramadan, kita udah punya bekal nih, hati-hati dalam jaga puasa kita. Ada pertanyaan masalah puasa atau di luar puasa? Persilahkan. Nggak ada? Kalau nggak ada udah, saya kira cukup, belum muasar nih. Maaf sedikit terlambat ya, ada temu alumni Yaman dan ada guru dari Yaman datang. Jadi kita nunggu beliau dulu tuh, nunggu selesai acara baru kita bisa pulang. Jadi nyampe sini tadi telat tuh. Amar nyampe jam 1, saya belum selesai acara tuh. Baru keluar jam setengah 2 tuh Mar. Acara guru keluar baru kita pulang dah. Ya. Tapi Tolong dong didoain suami saya, ya, juga orang tua saya semua gitu. Nek, saya ada Kalau kita kan mau masuk lebaran, puasa gitu. Mudah-mudahan dia. Ini ada nama-namanya, saya ingat misalnya. Tadi kita baca Fatihah. Ya. Kita khususkan pertama buat Datuk Majun bin Fulan, Haja Jarot binti Fulan, Haji Zainal Abidin bin Haji Utsman Datuk Kayo, Haji Syamsilis bin Fulan, Hajah Maryam binti Umar, Hajah Herwati binti Umar, Muhammad bin Adrian Nataat Maja, Amsanih binti binti Bean, Subhi bin Toha Aji, Siti Khadijah binti Muhammad Idris, Muhammad Zainuddin bin Saidi, Udin Syarifuddin bin Mawih, Tini binti Ajum, Leli Mulyani binti Sondah, Lasih binti Marjani, Wiharja bin Al-Nasan, Amrin Amja bin Datuk Majun, Jamawar bin Datuk Majun, Mawardi bin Datuk Majun, usulihim wa fura'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in. Mudah-mudahan beliau-beliau ini dan keluarga kita semuanya diampuni segala kesalahannya, diterima amal ibadahnya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulla hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina
والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمى فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.